Sekarang gue pengen ngomentarin ya, ada statement dari seekor Habib tolol ya, namanya Hussein Bagil ya kalau nggak salah ya. Jadi dia ngomongnya kayak begini nih, lalu dengerin aja. Emang nih Habib dulunya kelihatannya soleh, tapi si otaknya tuh tolol. Ntar di belakang gue bakalan beberin tuh semuanya tuh ya. Oke. Seluruh umat Islam dimanapun berada yang berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah, berhati-hatilah. Saat ini kus-kus kita menjadi bidikan. Kus-kus kita yang punya jamaah ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu seperti kus Sikdam, menjadi bidikan mereka, golongan orang-orang yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati, jaga para kus-kus kalian dari orang-orang yang bukan Ahlussunnah. Makanya kita bisa lihat beberapa saat yang lalu kus Sikdam kan sempat dibidik, dijatuhkan, dibuat meme-meme gara-gara salah dalam berucap gitu ya. Setiap orang pasti ada kekeliruan dan kesalahan. Saat ini yang dibidik adalah Gus Miftah. Maka lindungi Gus Miftah, dukung Gus Miftah, sokong beliau. Beliau telah berdakwah di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh para ulama biasa, para ustadz biasa. Beliau bisa menyentuh orang-orang yang jauh di sana. Dengerin gue ya Sen ya. Yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah itu tuh Tuhannya itu pasti Allah. Nabinya itu tuh pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ya. Yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah itu tuh Tuhannya itu Abdullah Al-Haddad. Jadi yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah tuh elu. Jangan nuduh-nuduh, ini kalimat tuduhan ini. Bilang kita semua itu tuh bukannya Ahlussunnah wal Jamaah. Gue nggak tahu tuh kedengerannya bugot apa bukan gitu ya. Jadi kata-kata lu tuh emang kagak jelas, kayak lu gitu, kagak jelas gitu orangnya ya. Jadi yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah itu tuh ya nggak percaya bahwa ada orang yang lebih sakti daripada Rasulullah ya, yang ke langit mi'rajnya itu tuh 70 kali. Berarti yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah tuh elu. Yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah tuh elu. Yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah tuh elu. Balawi dan sekeluarga besarnya itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah gitu loh, ngerti nggak? Ya, sekarang ini nih kita semua nih lagi mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari serangan-serangan, doktrin-doktrin dan kitab-kitab sesat elu. Yang katanya tuh ulama lu tuh boleh ngegrepein tete di depan suaminya. Itu udah kagak bener banget kalau menurut gue. Sekarang lu ngomong kayak begini, itu kalimat yang lu omongin itu tuh kalimat adu domba, ya. Solo tuh ayo kita lindungin si Miftah daripada serangan-serangan. Nggak ada yang nyerang. Sekarang yang nyerang si Miftah itu tuh bukannya dari kalangan-kalangan anti habaib. Semua seluruh orang Indonesia. Mau yang agamanya Hindu, mau yang agamanya Kristen, mau yang agamanya Buddha, bahkan maupun yang nggak punya agama. Itu tuh nggak masuk di otak. Ada pemuka agama itu tuh bisa ngerendahin orang cilik yang dagang tulus buat anak bininya. Buat ngehidupin keluarganya gitu. Sekarang di framing gara-gara Gus Miftah. Gus Miftah adalah pahlawan sejati yang mengangkat derajat gini. Sekarang ada videonya lagi kan, bahwa dia tuh dulu pernah nyela Ibu Yati Pesek kan. Dia ngomong kan nih, untung Bu Yati Pesek itu jelek, kalau enggak udah jadi lonte kan, bangsat orang kayak begini kan. Gila kan. Banyak kan orang yang cakep nggak jadi lonte. Banyak di mana-mana gitu. Banyak orang yang cakep tuh terhormat, banyak gitu loh. Jadi image dia tuh, framing dia tuh, kalau orang cakep itu pasti lonte. Begitu kan. Orang kagak jelas itu, orang kagak bener. Wajar gak dimarahin sama orang-orang satu Indonesia? Ya wajar lah gitu loh. Sekarang ada orang untuk ngurusin apa, ngasih dia kopi, salaman sama dia. Ada pasir gak Bib? Gue mau cuci tangan. Gila, ngerendahin banget kan. Benar kata pakai, benar kata Gus Puat, bahwa si Miftah itu tuh punya sifat inferior feodalisme gitu. Bahwa dia itu tuh nginjek ke orang kecil, ngejilat ke atasan. Makanya itu nggak pantas ada di staf khusus kepresidenan urusan kerukunan umat beragama. Orang sama agamanya sendiri dia kagak rukun, dia nginjek sama agamanya sendiri gitu kan. Gimana mau ngurusin agama orang lain, gimana mau ngurusin kerukunan gitu ya. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Bugot itu tuh lu menipu umat, ya menipu umat. Dan lu kemana? Cucunya Nabi Ibrahim juga bukan, ngaku-ngaku cucunya Rasulullah. Sampai sekarang juga lu belum bisa memverifikasi. Itu yang bugot itu tuh lu, bukan gue. Justru kita semua ini nih lagi mempertahankan tuh akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah.
Itu Gus-Gus itu yang ngedukung lu itu tuh lagi pada kualat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah gue, Allahnya orang Ahlussunnah wal Jamaah, Allahnya orang Islam, Allahnya orang semua aliran agama, di agama gue gitu loh. Yang Bugot itu tuh yang bilang bahwa ada manusia yang lebih sakti daripada Rasulullah, yang bisa turun naik ke langit itu 70 kali. Itu Bugot, sebugot-bugotnya. Lu bangsat nih, mulut lu tuh bener-bener kalau orang bego kagak ngerti, kagak tahu apa segala macam, aja dibilangnya kita itu tuh pengadu domba umat. Kagak. Gus Fuad, Kiai Imad, apa segala macam tuh, itu tuh yang namanya Gus-Gus itu sekarang nih gue bacain nih. Miftah itu dapat gelar Gus, si Miftah itu dapat dari mana gelar Gus? Dia bukan anak kiai, cuman orang biasa. Namanya Miftah itu Taim gitu. Tuh. Sudah klarifikasi belum? Dia aslinya namanya Taim. Gue mau ngomongnya Taim, bukan Tai. Bukan Gus Miftah. Dia bukan anak kiai, tapi anak pekerja serabutan dari Lampung. Klarifikasi enggak, kalau dia dulu kuliah di UIN Sunan Kalijogo, Jogja, tapi enggak lulus. Dulu marbot di masjid Merangsang Kidul, dibantu banyak warga karena hidupnya susah. Jadi emang nih Miftah ini nih dulunya tuh orang miskin, makanya jiwa-jiwa inferiornya itu tuh masih tinggi gitu. Biasa kalau orang miskin jadi kaya itu ngeliat orang miskin lagi tuh pengennya nginjak, tapi kalau ngeliat orang kaya tuh pengen ngejilat, bener kata Gus Fuad. Jadi Sen kalau misalnya ngomong tuh hati-hati, si Miftah itu Gus dari mana? Nggak ada niat itu ngejelekin Gus-Gus gitu, gak ada. Apalagi lu fitnah kita semua tuh Bugotnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya ya lu itu Bugotnya Ahlussunnah wal Jamaah tuh lu Sen, Bugotnya Ahlussunnah wal Jamaah gitu loh. Yang bilang kakek moyang lu tuh misalnya kuburannya dibongkar lagi baca Quran duduk di kursi emas, bisa nurunin rantai emas dari Tarim, bisa begini bisa begitu. Udahlah Sen nggak usah ngomong lagi di medsos ya. Orang Indonesia, se-Indonesia tuh udah kagak percaya lagi sama yang namanya klan Habaib, sama yang namanya Ba'alawi. Karena sekarang ini udah terverifikasi dan udah terkonfirmasi bahwa klan lu itu adalah Yahudi Askenazi plat G dan tukang bohong. Kerjanya emang ngebohong dulu gitu loh. Sekarang orang lagi panas-panasnya ya ngelihat kelakuannya si Miftah, begituin tukang es teh, lu malah kayak begitu. Ya blunder, gue bilang blunder. Abis lu ntar digoreng lu sama netizen seluruh Indonesia, bangsa gua. Iya sekarang nih orang Indonesia nih lagi pengen merubah ya sifatnya tuh dari inferior tuh ke superior. Jadi benar kata Pak Kiai, kita tuh sebagai orang Indonesia tuh, mau kita tuh orang miskin, orang kaya, apa segala macam, kita adalah tuan rumah di negeri kita sendiri. Jadi jangan biarkanlah tamu tuh udah masuk ke negeri kita tuh jadi kurang ajar gitu loh. Jadi udahlah, buat orang-orang nih yang masih ngedengerin si Husein Baga ngomong ini nih, mikir 70 kali lipat. Kang bohong dipercaya, ya dia Kang bohong. Boro-boro mau konfirmasi bahwa dia itu bukan keturunan Nabi. Masih aja sekarang lindungilah Gus-Gus kita. Mau ngebentrokin lagi, intinya tuh pribumi sama pribumi itu pengen dibentrokin lagi. Jadi Muhyiddin sama satu orang Indonesia tuh pengen dibentrokin lagi. Gue mau salut deh kemana sama Kiai Imad ya. Jadi pas Kiai Imad itu mengcounter kata-katanya Rizik Syihab tuh, izinkanlah orang-orang pribumi itu perang ke Palestina. Kata Kiai Imad, ya entar dulu, kalau lu yang nyuruh lu dulu tuh, satu Tarim tuh lebih deket tuh, tinggal nyebrang doang, lu aja dulu perang tuh, marganya Alatos, Al-Majado, tapi segala macam nggak tahu deh gitu, nggak usah lah. Terus kata Mas Rifki, kalau Muhyiddin boleh kita, nggak boleh. Muhyiddin itu pribumi yang belum sadar bahwa dia itu bukan cucu Nabi. Tetap kita cintai. Cukup 6 korban aja tuh
yang meninggal gara-gara Rizik Syihab. Nggak boleh ada lagi korban-korban pribumi-pribumi yang lain dalam membela Balawi. Keren banget deh Kiai Imad deh, ya gitu ya. Jadi emang bangsat emang nih, kalau misalnya nggak dikontrak kayak gini omongannya nih kelihatannya halus bener apa segala macam, nuduh kita bugot, tai kan orang kayak begini. Sebenarnya tuh yang bugot tuh dia gitu loh, yang penipu tuh dia, yang sesat tuh dia. Makanya tuh Gus Fuad, Pak Kiai, kita semua tuh ngomong tuh ini adalah aliran sesat dan menyesatkan. Sekarang gus-gus yang pro ke dia itu tuh pada kena kualat semua, mulutnya diplesetin sama Allah, harga dirinya terancam, harga dirinya nggak ada, akhirnya tuh aib-aibnya tuh semuanya tuh terbongkar tuh semuanya. Ya udah gitu aja dari gue, ntar kelamaan gue ntar emosi, gedek banget gue sama yang namanya si Husein ini. Sen istighfar, sen isap, sen udah nggak usah main-main medsos lagi, sen kesian lo, ntar diserang lo sama netizen Indonesia lo ya. Yaudah dari gue Bang Jani gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.